لعل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعباد الأعداء المسلمين والأعيان الصحابة والتابعين ونجم الملائكة المقربين والشيطان الأولياء شكر الله جل جلاله اللهم أكبر بسم الله صلى الله عليه وسلم والله ولا إله إلا الله محمد سيدنا مجيد صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا الكتاب على نبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berhadir di majelis ini bersama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan yang kita baca semuanya menjadi amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan menjadi turunnya rahmat dan barokah serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat pengikut dan pecinta sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan kelak pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fi dharain. Amin. Halaman berapa? Ada yang mana? Kalau salah halaman 31 lah, 32 kan? 32. Oh berarti barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Wala yusqiluhu, di baris pertengahan paling atas tapi pertengahan habis koma. Dan janganlah seorang murid itu menyibukkan zalika, yaitu ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu ringkasan-ringkasan setiap bidang ilmu itu. Zalika itu rujuknya kembalinya di situ. Andirasatil Qur'ani, daripada membaca Al-Qur'an. Artinya jangan ibarat kita ini sudah sibuk membaca kitab, mempelajari kitab-kitab, lalu kita lupa membaca Al-Qur'an. Jangan, karena Qur'an itu sumbernya. Jadi minimal kalau kita tidak terbiasa baca Al-Quran, ya banyaki baca Qul Huwallahu Ahad. Kan kemarin itu Qul Huwallahu Ahad itu luar biasa. Atau yang menjadi wirid umpamanya ya minimal membaca Yasin, Waqiah, Tabaqah, Quran juga yang inti-inti. Itu ya sedikit. Jangan sementang-mentang, apalagi kita sibuk di luar ilmu agama. Yang kita sibuk
belajar ilmu agama, belajar tauhid, belajar tafsir dan sebagainya, itu saja jadinya jangan sampai melupakan kita untuk menderes atau membaca Al-Qur'an. Jadi setiap hari sebetulnya ya minimal tadinya membaca qul habis sembahyang subuh habis sembahyang maghrib kan baca qul 10 kali kan, 20 kali kan, 50 kali kan, 100 kali atau memang wiridnya sudah habis baca wirid panjang, baca yasin, waqiah al-Baqarah, lalu baca roti, baca sholawat dan sebagainya. Itu karena Quran itu luar biasa. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu Quran datang ke alam kuburnya, safian li ashabi, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi saben hari baca Quran itu ya minimal tadi yasin. Yang sampai kesibukan kita sampai kita kadang membaca Al-Quran, apalagi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu kata Nabi, la taj'alu buyutakum qabra, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, apalagi rumah dipakai mengajar Al-Quran, ya, guru-guru bahari ya, si Syekh Muhammad Zubair mengatakan orang yang di rumahnya tempatnya dibacakan Al-Quran dan untuk belajar Al-Quran, maka anak-anaknya akan menjadi orang ahli Quran. Nah, jadi jangan sampai kesibukan kita melupakan kita tidak membaca Al-Quran. Dan minimal qul atau yasin. Wa ta'ahudihi, dan hendaklah seorang bertadi menjaga hafalannya Al-Quran, wa mulazimatihi, dan dia istiqomah menetapi dengan membaca Al-Quran tadi, wirdan yang dijadikan wirid minhu daripada Al-Quran, kulla yaumin, setiap hari. Wal yahdari min nisyanihi, dan takutlah engkau daripada melupakan Al-Quran ba'da hifdhihi, setelah engkau menghafalkannya. Ini kalau orang risiko orang yang menghafal Al-Quran kada boleh lupa. Niat pokoknya anak kita nih niat menghafal Al-Quran, jadi hafiz Quran itu kada boleh lupa. Makanya dijaga melalang Quran, murojaah setiap hari itu. Nah, untung kami kaributan untung kenapa menghafal Al-Quran, menderes atau murojaah, mengulang-ulang hafalannya itu wajib. Makanya itu bila orang kita nih umpamanya niat menghafalkan yasin, niat sudah terus diimat menghafalkan yasin, tiap mau tidur menghafalkan yasin, hafal sudah, itu disuruh menjaga jangan sampai lupa. Tapi kalau kita tidak niat menghafalkan, cuma kerancakan karena keseringan membaca yasin, akhirnya hafal, tidak jadi masalah. Karena ada niat menghafalkan. Tapi kalau niat menghafalkan, maka tidak boleh lupa. Yasin wal yahdar min nisyani, dan takutlah engkau daripada melupakan Al-Quran ba'da hifdhihi, setelah engkau menghafalkannya. Makanya kalau di daerah Jawa, kaki ingat kami dulu waktu di pesantren itu kalau ada yang hafal Al-Quran, sedangkan pesantren itu bukan pesantren tahfiz, tapi ada yang hafal Al-Quran, maka dijamin di situ pondoknya gratis, makan minum sudah disediakan orang, karena supaya dia tidak hilang hafalannya. Kalau ini adalah berusaha kerja dan sebagainya, nanti hilang hafalannya, ini dosa. Karena di kampung nih, mohon maaf, di kampung nih, seandainya satu kampung ada yang hafal Al-Quran di situ, maka yang hafal Al-Quran itu yang menjaga, yang menurunkan rahmat barokahnya Allah, yang menolak bala, itu yang hafal. Nah, situ. Makanya kalau di daerah Jawa memang diprioritaskan. Ada bolehnya kerja berat-berat yang macam-macam khusus, bahkan digaji. Karena itu tadi risikonya wal yahdar min nisyani ba'da hifdhi, dan
takutlah engkau, jangan kau tinggalkan Al-Quran, jangan kau lupakan Al-Quran. Ada kita yang ada hafal-hafalnya ya, asal rancang membaca, ya, sering kita baca Al-Quran, apa misalnya ya seayat kah, 2 ayat kah, atau itu tadi sendiri ya Yasin, di luar biasanya orang hafal Al-Quran bisa memberikan semangat keluarganya, dan itu bisa memberi semangat keluarga. Faqad warada fihi ahadits, dan banyak sudah diriwayatkan datang beberapa hadis tazur anhu, yang mencegah anhu daripada melupakan Al-Quran. Jadi banyak hadis-hadis yang di situ menerangkan jangan sampai orang sudah hafal Al-Quran itu lupa dengan yang dihafalkan. Banyak sudah hadis. Kita boleh orang. Wa yastaghilu bi sarhi tilkal mahfudati ala maisayih, dan hendaklah seorang murid itu tersibukkan dengan mensarahkan, banyak mengomentari, memperluas keterangan hal-hal yang sudah dihafalnya, tentunya dengan panduan guru-gurunya. Nah itu. Yang kita nih karena di pesantren, kan ada di kampung aja kan kita. Ini bagi-bagi yang mereka betul-betul mempelajari ilmu-ilmu kayak ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu balaghah, mantiq dan sebagainya. Nah itu di sini kita disuruh setelah dipelajari guru, kita baca diulang lagi. Nah pemahamannya diulang lagi. Nah ditakonakan kepada gurunya. Ini kayak apa maksudnya? Kayak kita tadi malam kita membaca kitab Nasaihul Ibad bab Rubai di Masjid Asyifa itu, ada hadis yang berbunyi ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amim. Abu Dzar, perbaharuilah perahumu. Perahu disuruh memperbaharui. Fa innal bahra amim, sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Nah kita kalau tidak membaca apa hadisnya, tidak membaca kitabnya, lalu kita baca hadis terjemah, nukar di pasar bukunya, buku hadis, lalu ada terjemahnya, lalu kita baca, bagaimana kita memahami? Apakah Abu Dzar, perbaharui perahumu karena lautan itu dalam? Apakah maknanya memang Abu Dzar itu berisi perahu? Apa punya kapal laut kah, atau punya klotok jukung kah? Sehingga zaman Nabi Abu Dzar disuruh memperbaharui perahu. Nah kalau secara tekstual kita memahami kan berarti zaman Nabi sudah ada perahu ini. Padahal situ tafsirnya ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru liyasula lahu al-ajru wan najah min adabillah. Maka itu ternyata suruh memperbaharui perahu ini bukan perahu-perahu itu tidak, ternyata disuruh memperbaiki niat. Perbaiki niat. Setiap sesuatu yang datang kepadamu, yang kau mau lakukan, yang kau mau amalkan, dan sesuatu yang kamu tinggalkan, kau harus memperbaiki niat supaya yang kau lakukan itu liyahsul ajru, hasil pahalanya, wan najah, dan selamat min adzabillah, daripada siksanya Allah. Kan jauh benar daripada teksnya, keterangannya seperti itu. Makanya bila seorang murid punya belajar, memang dia mempelajari, seharusnya dia setelah dibaca oleh gurunya, dia memahami lagi ada kurang paham, lalu minta bimbingan. Ini kayak apa makhumnya gurunya, ini bagaimana penjelasannya, jadi itu supaya dia tidak tersesat, supaya liyahsul lahul ajru, hasil baginya pahala yang digantinya, dan selamat daripada azabnya Allah. Dengan niat, ternyata perahu itu niat. Karena mohon maaf, amal apapun
ada amal kayaknya potongannya amal akhirat, duduk di majelis ilmu, berzikir, bersolawat, baca Quran, ini kan bentuknya amal akhirat. Tapi kalau wadahnya, perahunya, niatnya kagak benar, tidak mengharap keridhaan Allah, menuntut negeri akhirat, tapi karena selain daripada itu berarti karena dunia, maka sebaik apapun amal itu kalau niatnya tidak diperbaiki hanya mengharap keridhaan Allah dan negeri akhirat, maka amal yang banyak dan berbentuk amal akhirat itu tidak bernilai pahala di sisi Allah. Ternyata pemahamannya kayak itu. Nah, itu perlunya kita disuruh kita ini segala yang kita hafalkan tentang pelajaran agama itu hendaknya ditasfeh di hadapan guru. Bujur katanya itu. Wal yahdari minal ittimadi fi dalika alal kutubi ibtidaan, dan di dalam tahap permulaan belajar seorang murid itu jangan berpedoman dengan hafalan tadi atas satu kitab, alal kutubi atas beberapa kitab. Artinya orang yang bermula belajar jangan banyak-banyak kitab. Belajar ini umpat. Kalau tahap pemula, pembelajaran awal, kalau memang sudah mengenyam lawas, sudah pelajaran ini sudah ikut tidak apa-apa. Tapi bagi murid awal, nah itu cukup yang kitab-kitab yang khusus, yang penting-penting aja dulu. Nah, tapi dia sini bal ya'tamidu fi kulli fanin, sebaliknya seorang murid itu berpedoman dalam setiap bidang ilmu tadi kepada siapa? Jangan berpegang pada kitab yang itu, jangan. Bingung kita kalau tidak ada apa aja sini. Man huwa ahsanu ta'liman, tidaklah engkau dalam memahami kitab bidang ilmu tadi, disiplin ilmu tadi, hendaknya kepada siapa? Man huwa ahsanu ta'liman, kepada seseorang yang lebih bagus pemahamannya, bagus ilmunya, dan wa aktsaru tahqiqan fihi, dan banyak sudah meneliti tentang disiplin ilmu itu, banyak sudah prakteknya. Supaya ada kesalahan ya. Ini bahayanya bila kita nukar kitab, nukar buku, tentang judulnya menarik umpamanya, buku di perpustakaan menarik punya, lalu membaca itu, sedangkan kita bukan bidang itu. Itu kan tambah membingungkan, apalagi mau diamalkan. Jangan wani-wani. Kita aja dulu punya kawan mengamalkan doa Nurbuat, doa Nurbuat, padahal namanya Nurul Nubuwah, diamalkan tanpa digurukan. Jadi ada punya buku lalu dibaca, di situ ada keterangan barang siapa mengamalkan doa Nurul Nubuwah maka dia akan kaya raya, banyak ilmu, banyak harta, dan banyak anak. Tulisannya kan keterangan seperti itu. Dihafali lalu diwiridkan. Di pondok pesantren baru 6 bulan megang buku itu tanpa ditanya sama kiainya, diamalkan sendiri, stres. 6 bulan aja stres. Wah, ini udah kiainya, aduh ini ternyata ini amalannya, sendiri kan tahu kayak gitu. Nah, itu bahaya. Maka kita jadi wal yahdar min inal itimadi bidzalika alal kutub. Jangan kau berpedoman kepada banyaknya kitab-kitab di dalam tahap permulaan. Kalau memang sudah pondok awas mengerti semakin banyak koleksi kitab semakin bagus. Tapi tahap awal kita belajar fikih aja dulu umpamanya. Fikih dulu dipahami, dibolak-balik, dipraktekkan dulu, baru naik ke tauhid, dibetul. Kalau banyak kita tanpa menguasai bidang ilmu itu, apalagi di tahap permulaan, semakin bingung, membingungkan. Maka jadi bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa aksaru ta'liman wa huwa aksaru tahqiqan. Maka ketika engkau mempelajari satu bidang ilmu, tanyakan man huwa aksaru ta'liman kepada guru yang lebih membidangi dan banyak juga melaksanakan penelitian tentang bidang itu.
Apalagi kitab-kitab perdukunan tuh, kan banyak kitab-kitab perdukunan, kitab hikmah, praktek. Apa ada nama manjur nih? Ada mujarab, bayar dijurungi gurunya nih, fotokopian barangnya ini, kitabnya dibaca, dipraktekkan, tanpa dibimbing langsung terus ditanyakan pun karena mau. Karena orang yang membaca ilmu hikmah, mohon maaf, apalagi ilmu hikmah, kita nulis wajah tuh, kita nulis wajah wapak, kan ada wapaknya. Itu kalau sampean banyak kadang-kadang orang jual wapak, ini mas laris, ini mas untuk kekebalan, ini mas untuk keselamatan, ini mas untuk supaya lekas naik pangkat dan sebagainya, kan ada wapak-wapak seperti itu. Nah, itu walaupun tulisannya benar, kan kadang-kadang Bismillah ditulis putus-putus, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, Bismillahirrahmanirrahim sampai rohim ini diputus-putus. Jujur aja bang, benar tulisannya, tapi kenapa ini dites-tes, ada mau masuk ini hadamnya, ada masuk ke dalam webpage itu, bukan salah tulisannya, tapi yang nulis satu, yang nulis nih ada benar waktu nulisnya, ini ada saat-saatnya. Ya, ada saat-saatnya walaupun sama tulisannya. Kalau saat yang kita baca di situ bila nulis Bismillah ini yang untuk ini umpamanya, yang untuk jimat ini umpamanya, di situ nulisnya harus waktu yaitu antara maghrib isya umpamanya. Nulisnya waktu asar, nulisnya habis isya, nah, apalagi yang kitab-kitab yang seperti itu, ini contoh aja Pak. Karena kita pernah mengalami itu kan, disuruh guru ada wali santri itu panennya gagal gara-gara diserang tikus waktu itu, hektaran itu habis dimakan tikus. Lalu kita ini kan tukang membawa minuman, teh, segala wadai di hadapan tamu, pelayan guru kami ini. Nah, maka hanya kami mendengar waktu kami menyuguhkan teh, kami mendengar Pak Yai ini gagal panen Pak Yai. Maka kemarin katanya bagus sudah hampir panen. Iya baik, cuma 1 minggu berhektar-hektar habis dimakan tikus, tinggal sedikit aja yang masih belum. Lalu oh iya ya, nanti insya Allah kita bikinkan supaya aman dari tikus. Ternyata Pak Yai itu sudah nulis, tapi yang diperlukan itu 4 pojok, pojok sana, pojok sini. Nah, Pak Yai itu cuma punya 1. Nih, arsipnya tulisan tangan langsung, tulisan beliau. Lah kami dipanggil, jauh hari sini, ini tolong ditulis jadi 4, karena cuma 1 lembar jadi 4 lembar. Siap Pak Yai, kami tulis saya. Tapi petunjuk kiainya nanti jam 1 lewat 10 menit kamu nulis. Kalau sampai lewat 10 menit belum selesai, jangan kau teruskan, besok lagi. Jadi waktu mustajabah pun tertentu sudah. Kalau 10 menit harus selesai, lewat ada manjur, tulis selesai. Kami kembalikan, ini Pak Yai sudah selesai. Kita coba sini ambil dupa atau ambil dihidupkan sini dupa. Ini rajah yang kita tulis tadi ditaruh di atas asapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khodamu hadir asma hadir. Bahasa kita, wahai hadamnya asma yang ada di kertas ini, silahkan hadir di sini. Ternyata diulang-ulang oleh kiainya, ada mau hadir, hadamnya ada mau masuk ke dalam opak. Nah, dimatiin dupanya, ujar beliau, ada yang kurang, teliti lagi di sini. Masya Allah, laki sekalinya apa? Bang kita bujur-bujur teliti sampai kawan bertiga ikut teliti, kurang 1 alif aja, khodamnya ada mau masuk. Nah, apalagi kan ilmu-ilmu seperti itu kan jelimet. Kita saja ibaratnya yang belajar ilmu syariat ini kalau kita terlalu banyak ini dan sebagainya, jangan kita masih tahap pemula, malah membingungkan. Lebih baik 1 kitab yang kita itu langsung kita berguru dan ditanyakan apa pemahaman kita tersebut. Nah, itu maksudnya dalam perkataan Syekh Hasyim Asy'ari di sini. Jadi bal ya'tamidu fi kulli fanin man huwa ahsanu ta'liman lahu wa aksaru tahqiqan fihi. Nah, sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir. Memang kemarin itu kita haul itu sebetulnya hari Minggu kemarin.
minggu haulan di Banyuwangi itu di wadah pesantren kita di guru kita cuma transfer dana aja karena jadwal kami nggak bisa datang, kami transfer aja datang ke sana, jadi nggak bisa hadir di sana. Nah, gimana nih kita ada haulan di sini walaupun kayak apa adanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan membawa barokah di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah al-Ladina al-Bariqul Mahmud al-Wadin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma jalla jabana jalla mahwa wa jalla jalla mafur wa jalla jalla mubaraka tabaraka wa ya Allah alama yaqana wa alama wa jalla wa qul sallallahu ya Allah ya arhamar rahimin. Fatimna lana ya bina ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum. Allah